Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita setiap hari Senin hingga Jumat, insya Allah. Kali ini insya Allah kita bahas tafsir Jalalain yang masuk pada surat Al-Bayyinah. Sebelum kita mulai, kita sapa-sapa dulu yang sudah hadir pada pagi ini. Alhamdulillah sudah hadir. Apa ini? Cinta Zain, Cep Kikih. Assalamualaikum Kang Ustadz, Wilujeng Enjing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Cep Kiki? Samulihna. Ya. Kemudian Cinta Zain. Assalamualaikum ya akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mudah-mudahan ya Cinta Zain istiqomah mudah-mudahan ya. Cep Kiki gimana kabarnya Cep Kiki? Mudah-mudahan sehat selalu ya Cep ya. Tadi saya bilang samulihna. Kemudian Hasrullah bin Hasbullah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadzi, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian Pak Haji Syamil juga sudah hadir. Alhamdulillah. Cep Kiki, alhamdulillah Kang Ustadz. Kemudian apa nih? Istajib ya Rab. Siapa nih? Kelewat tadi. Kemudian Pak Subagio, assalamualaikum hadir Ustadz. Waduh, gimana nih Pak Bagio? Kita belum mulai nih, Masya Allah. Waktunya nggak kebagian terus nih. Masya Allah, semangat terus Pak Bagio ya, mudah-mudahan. Mbak Wahida juga sudah hadir, Nok Muzna juga sudah hadir. Assalamualaikum ya, waalaikumsalam warahmatullah. Kemudian warna-warni ini beliau juga sudah hadir. Insya Allah nih, mudah-mudahan nih beliau hadir dengan semangat 45. Gimana Pak Haji Jarkasih? Kira-kira sibuk pagi ini ya, biasa ya pagi-pagi. Cinta Zen membagikan live-nya, alhamdulillah. Umu Ihsan juga sudah hadir. Gimana nih Bu Hajais? Oke, ini siapa nih? Assalamualaikum Pak Ustadz. Aduh, ini tulisannya merah sama biru, jadi nggak kelihatan. Namanya merah sama biru. Pak Supri juga sudah hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Pak Supri? Sehat? Pak Supri nggak kebagian semalam, Masya Allah. Warna-warni terima kasih, semoga berkah selalu ya. Kemudian user apa nih? Pak Ahmad Rifai, assalamualaikum hadir ya. Oke, warna-warni terima kasih. Pak Munif juga sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi. Pak Rusman Sam, Pak Angah, Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz, semoga sehat selalu. Amin. Gimana Pak Angah? Sehat juga kan? Masya Allah. Umu Ihsan gimana apanya Ustadz? Apa? Apa nih Umu? Ini siapa nih? Nah ini Mbak Intan Aulia. Assalamualaikum Yai, kita dipertemukan lagi oleh Allah. Moga kita, aduh kelewat. Mbak Yustina. Oke Mbak Yustina, sehat selalu Mbak Yus. Oke Pak Supri, semoga nanti malam kebagian. Sebetulnya nanti malam itu padat Pak Supri, offline ya. Tapi nanti diseling-seling, mudah-mudahan bisa. Tenang aja Pak. Pak Rahman Tea, assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Teh Mimin juga sudah hadir. Gimana Teh? Sehat ya Teh ya? Tokonya sudah dibuka Teh. Masya Allah. Pak Supri amin. Oke, warna-warni. Pak Haji Mamat mana? Oh, kapan makan satenya? Sebentar Pak Haji Jarkas ini, Pak Haji Mamat belum nampak
Gitu. Masih sibuk beliau. Alhamdulillah Yai. Teh Mimin ya, mudah-mudahan sehat selalu teh. Berkah selalu. Oke, toko buka pagi-pagi, olahraga, siap teh, Masya Allah. Oke, suratnya Al-Bayyinah ya, insya Allah ya. Hari ini yang dibahas surat Al-Bayyinah. Oke. Kita awali dengan salawat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbish rahli sadari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, Pak Azman juga sudah hadir. Bunda Ratna juga hadir. Assalamualaikum, hadir Pak Ustadz. Siap Bun. Sehat selalu ya Bun ya. Azhar Sob juga sudah hadir, alhamdulillah. Oke, Cing Ato, ini Cing Ato juga hadir. Gimana Cing kemarin upacara bendera Hari Santri, gitu ya Cing ya. Masya Allah, Cing Ato masih semangat, luar biasa beliau. Bunda Ratna, amin ya Rob. Mudah-mudahan sehat selalu ya Bun ya. Azhar Sob, alhamdulillah. Wa masya Allah, wa masya Allah. Wala quwata illa billah, subhanallah. Kai juga sudah hadir. Ini siapa nih? Assalamualaikum Pak Ustadz. Aduh, ini namanya udah kelewat ini. Siapa ya ini ya? Bu Wiwin. Masya Allah Bu Wiwin. Oke Bu Wiwin, gimana, ditunggu nggak Bu? Intan Maulia. Oh iya Ustadz, belum paham masalah teh. Apa nih masalah? Apa tadi? Apa tadi teh? Kelewat. Mbak Rosida Saad, Assalamualaikum. Pak Denawi juga sudah hadir, alhamdulillah. Bu Helmiani, nah ini beliau baru hadir juga. Gimana Bu Helmi? Masya Allah. Sehat selalu ya Bu ya. Bu Maisaro juga sehat ya Bu ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Azhar Sob, jajallah. Masya Allah. Luar biasa. Ini siapa nih? Sudah pasti dari tadi. Oh gitu Bu Wiwin. Masya Allah. Saya ada tamu tadi Bu. Mbak Ailsa 31 juga sudah hadir. Alhamdulillah. Sehat selalu ya Mbak Ailsa ya. Hadiroh Lamongan. Pak Muhammad Sudi. Assalamualaikum. Sidoarjo hadir. Bu Helmiyani. Alhamdulillah baik Pak Ustadz. Maaf baru bisa hadir lagi. Oh, semoga Pak Ustadz sehat selalu juga. Amin. Terima kasih doanya Bu Helmi. Oke, Putra kok hadir Ustadz. Kemudian Abi, Mbak Ailisa, oke, Intan Maulea. Taknis amat tak marbuto pada lafad as-sholatu. Oh, masih penasaran itu Mbak, sahabat Mbak Intan ya. Pak Tabrani juga sudah hadir. Gini Mbak Intan, jadi lafad sholat itu di Quran itu hurufnya itu 3 macam gitu Mbak. Anu teh, Mbak Intan. Ada yang alif lam sod lam alif tamar buto gitu. Itu bentuk tunggal, artinya doa. Gitu. Ada juga alif lam sod lam wawo tamar buto. Itu pun bentuk tunggal tapi bimakna jamak gitu. Artinya itu sholat 5 waktu dan sholat sunnah. Jadi kalau di Quran ada lafaz as-sholatu pakai hurufnya alif lam sod lam wawu tamar buto, itu maknanya berarti sholatnya itu wajib dan sunnah, begitu Bu. Tapi kalau misalkan pakainya tak taknis, yaitu bentuk jamak muannas salim, as-sholawatu, nah itu maknanya sholat 5 waktu gitu. Seperti hafizu ala sholawat, nah itu as-sholawat itu pakai tak taknis. Itu maknanya kalian jagalah sholat 5 waktu. Itu maksudnya teh. Mbak Intan ya. Sudah paham kan Mbak? Pak Azhari juga sudah hadir. Alhamdulillah. Pak Hadi Mustafa. Pak Edi Mustafa. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Mimi Priuk. Nah ini Mimi Priuk nih. Kayaknya sudah menyiapkan Haji Apud ini. Mimi Priok.
Assalamualaikum, tetangganya empal. Masya Allah. Pak Abdul Hamid, Assalamualaikum Ustaz. Mohon maaf baru hadir. Iya, gimana nih Pak Hamid? Sehat kan Pak Hamid ya? Oke, nanti kita sapa-sapa lagi ya. Nah ini dia Bu Maimunah. Assalamualaikum Pak Yai. Nah beliau ini kalau tidak ngaji katanya seperti ada yang kurang. Bu Maimunah luar biasa ini. Masya Allah. Saingannya Bu Wiwin. Pak Zari Tolim, izin ngaji. Oke, maaf lewat Ustadz, siap. Cep Kiki, oke. Pak Abdul Hamid, alhamdulillah. Oke, gitu ya. Bu Mai, gitu ya Bu Mai. Ya. Pak Angga, terima kasih. Semoga berkah Pak Angga. Ustadz Rosmat mana nih beliau nih? Pasti beliau sudah ada. Gimana Ustadz? Sehat Ustadz? Masya Allah. Toko Marisa, Assalamualaikum Pak Yaiku. Oh, waalaikumsalam. Bu Uun juga sudah hadir. Alhamdulillah. Gimana Bu Uun? Sehat Bu Uun? Masya Allah, lama nih nggak ketemu Bu Uun nih. Pak Mukhlis Karyana, Assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillah hadir Ustadz. Siap Pak Mukhlis ya. Pak Dery saja, oke. Ustadz Rosmat mana nih? Monggo Ustadz siap. Kita mulai ya. Sudah siang tampaknya nih. Suratnya, nah ini Intan Maulia. Atur nuhun yai atas pengertiannya. Siap. Bu Win, siapa saingan saya? Luar biasa. Bu. Berani mati nih beliau. Masya Allah. Haji Mapan, Assalamualaikum Pak Yai. Oke, kemudian Pak Khalil. Pak Khalil Rahman 2 gabung ya, yuk monggo. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Oke, kita siap. Pak Hamid 60, Assalamualaikum Pak Yai, jempol sehat sedia. Oke, bergabung, jempol mohon bergabung. Siap Pak Angah, Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Sehat selalu Pak Angah ya, mudah-mudahan. Pak Sabarsa 78, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Kuna, beliau juga begitu. Pak Sabarsa itu begitu. Kalau enggak ngaji, seperti ada yang kurang. Oke Pak Khalid 9, mat pagi Pak Ustadz, siap. Mudah-mudahan mat pagi juga Pak Khalid ya. Bu Wiwin Hidayati, bercanda maaf. Enggak lah, bercanda Pak. Bu, tenang aja Bu. Di sini tidak ada yang marah-marahan gitu. Bu Un, alhamdulillah sehat. Semoga Pak Ustadz juga sehat. Kemarin juga ngaji. Oh iya ya Bu ya. Oke, Bu Khotimah juga hadir. Assalamualaikum. Pak Dadang juga sudah hadir. Alhamdulillah. Oke ya, kita mulai ya. Sudah siang. Nanti kita sapa-sapa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Suratul Bayyinati. Nah, ini suratnya namanya surat Al-Bayyinah. Oke. Makiyatun au madaniyatun. Jadi diturunkan di Mekah atau di Madinah, begitu ya. Wa ayatuha, dan jumlah ayatnya adalah 8. Jadi ada 8 ayatnya ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Bahrudin mana nih Pak Bahrudin ini? Pak Diwaluyo juga sudah kelihatan ya. Alhamdulillah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Sampai sini ya. Oke Pak Hasrullah. Nge-lag saya. Oh gitu Pak. Kenapa nge-lag Pak? Sinyalnya ya Pak ya. Oke, mudah-mudahan sinyalnya bagus. Biar nggak nge-lag gitu Pak. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi. Nah, sampai sini dulu kita bahas. Lamnya adalah huruf nafi ya. Ini yakun. Ini asalnya yakunu. Ada wawunya ya. Kenapa wawunya hilang? Nah ini UMJ, Masya Allah, ini beliau ini baru hadir ini.
Lama nggak hadir. Pak Sokip Semarang hadir Pak Yai. Alhamdulillah. Pak Sokip sehat selalu ya Pak ya. Pak Mus juga hadir. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullah. Jadi yakun asalnya yakunu. Karena dimasuki lam, huruf nafi, maka menjadi yakun. Oke Pak Hadi Waluyo, monggo. Ya, jadi yakun fi'il mudhari nakis ya, yang dijazmkan oleh lam dengan tanda jazmnya sukun, dibaca kasroh untuk memudahkan kiroat. Begitu. Jadi asalnya yakunu ada wawoknya. Gitu. Kenapa wawoknya hilang? Karena terjadi dua sukun. Jadi huruf aslinya ya, kaf, wawo, nun. Berhubung wawonya sukun dan nunnya sukun, maka kedua sukun tidak boleh terjadi. Maka salah satunya mengalah. Siapa yang mengalah? Yang mengalah adalah wawo. Maka jadilah yakun. Jadi yakun fi'il mudhari yang dijazmkan oleh lam dengan tanda jazmnya sukun. Nah, digedein ya. Dengan tanda jazmnya sukun, dibaca kasroh. Nah, itu untuk memudahkan kiroat. Berarti domirnya huwa. Kalau domir huwa belum bisa menjadi isim kana. Jadi yakunu itu asalnya kana yakunu. Jadi fi'il madi nakis. Nah, jadi kalau yakun ini adalah fi'il mudhari nakis. Ya, jadi yakun fi'il mudhari nakis yang dijazmkan oleh lam dengan tanda jazmnya sukun, dibaca kasroh untuk memudahkan kiroat. Nah, begitu ya. Jadi domirnya huwa. Nah, itu domir huwanya belum bisa menjadi isim kana. Oke, time iswar. Assalamualaikum. Izin melipir Ustadz, telat. Mangga. melipir ya. Oke, time iswar. Kemudian Pak Imam At-Turmudzi Qori. Masya Allah, mantap. Oke Pak Imam, mudah-mudahan istiqomah. Red Hairid. Iya betul, betul asalnya yakwunu. Jadi dimudahkan bacanya Pak ya, itu ada di iklal ya. Nah kita udah jadi ya Pak ya. Jadi yakun fi'il mudhari nakis yang dijazmkan oleh lam dengan tanda jazmnya sukun, dibaca kasroh untuk memudahkan kiroat. Gitu. Karena domirnya huwa belum bisa menjadi isim kana. Kalau ada isim di depannya maka dialah isim kananya. Kebetulan depannya adalah alladzina. Oke. Jadi alladzina ini adalah isim mausul. Isim mausul itu tugasnya menyempurnakan kalimat. Nah, gitu ya. Berhubung yakun ini butuh isim kana, maka alladzina isim mausulnya fi mahali raf'in gitu. Jadi dia dihukumi rofa sebagai isim kana. Nah, jadi alladzina isim mausul sebagai isim kana. Karena yang jadi isim kana adalah isim mausul, jangan dulu mencari khobar kana. Ya, cari dulu silah mausul. Begitu. Kang Akung, terima kasih Kang Akung ya. Mudah-mudahan Kang Akung sehat selalu, berkah begitu Kang. Ya. Jadi maka carilah silah mausulnya. Silah mausul itu kalimat. Di depan ada kafaru. Nah ini kafaru adalah fi'il madi. Akhirnya wawu alif. Maka dia menyimpan domir hum. Jadi kafaru fi'il madi dengan fa'ilnya hum. Begitu. Oke Kang Agung. Pak Ratno juga hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Gimana Pak Ratno? Sehat ya Pak ya? Istiqomah mudah-mudahan ya. Jadi kafaru fi'il madi dengan fa'ilnya hum. Mbak Ayu Musrifah juga sudah hadir. Assalamualaikum ya Ayu. Waalaikumsalam. Beliau nih istiqomah terus nih Mbak Ayu. Sehat selalu Mbak Ayu ya. Mudah-mudahan ya. Kemudian min. Min adalah huruf cer. Cuman dalam tafsir disebut lil bayani. Linya huruf cer, al bayani majrur yang dijerkan dengan kasroh. Jadi minnya adalah min lil bayan. Gitu ya. Pak Amiruddin KDR. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Pak Amin? Sehat ya. Kemudian Mas G Collection. Mudah dimengerti. Alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah ya Mas G Collection ya.
Jojok hadir juga, alhamdulillah. Mudah-mudahan ya Pak ya. Jadi minya huruf jer. Nah ini jernya namanya lil bayan. Jadi artinya nanti tidak usah pakai dari ya. Jadi minya di sini untuk menjelaskan. Jadi boleh diartikan berupa atau yaitu boleh ya gitu. Jadi kafaru min huruf jer ahli majrur yang dijerkan dengan kasro wa huwa mudof, alkitabi mudof ilaih yang dijerkan dengan kasro. Oke, tafsirnya Jalalain Masjid Collection ya, ini tafsir Jalalain. Oke Pak Amiruddin, semuanya semoga selalu sehat-sehat. Siap, alhamdulillah Pak Amiruddin, kita sehat semua ya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa mengaji. Begitu Pak ya. Sebab bisa mengaji itu luar biasa. Ya. Kadang orangnya sehat, waktunya tidak ada. Kadang waktunya ada, orangnya nggak sehat. Nah gitu. Kadang sehat, waktunya ada, tapi Allah tidak memberikan hidayah untuk bisa mengaji. Itu. Jadi bisa mengaji itu luar biasa. Gitu ya Bu Win ya. Bener ya Bu ya. Bener nggak Bu? Masya Allah. Nah gitu. Jadi minya huruf jer ahli majrur yang dijerkan dengan kasro wa huwa mudof, alkitabi mudof ilaih yang dijerkan dengan kasro. Jadi kalau saya baca dari kafaru min ahlil kitabi, ini kalimat. Nah ini kalimatnya sebagai silah mausul dari alladzina. Betul kata Bu Wiwin. Kata Bu Helmi, betul banget Pak Ustaz. Betul Bu Helmi, iya kan? Ada orang sehat, waktunya ada, tapi tidak mengaji. Kenapa? Allah belum turunkan hidayah. Jadi bisa ngaji itu luar biasa, mahal. Begitu. Mahal, tidak sembarang orang bisa duduk, dengerin itu. Jarang orang bisa. Bahkan ada yang berkendaraan. Berkendaraan, dia sambil menyetir, sambil mendengarkan. Itu luar biasa itu. Allah beri waktu. Sangat mahal. Makanya Allah bersumpah kepada waktu. Wal asri. Demi masa atau demi waktu. Karena waktu adalah hal yang sangat terjauh. Karena tidak bisa kembali. Itulah waktu. Begitu Pak Supri ya. Semoga diberi kesempatan oleh Allah, kata Pak Supri. Amin. Isop Snack, assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Gimana nih? Isna. Gimana nih Isna nih? Masya Allah. Ya begitu ya. Al-Karim. Saya sambil nyiram Pak ya tuh kan. Al-Karim sambil nyiram tanaman ya. Seperti Pak Zarkasi. Pak Haji Zarkasi itu kalau beliau ngaji itu pakai speaker aktif, luar biasa beliau. Dan beliau sambil ngontrol tanaman-tanamannya. Masya Allah, semoga berkah. Toko Marisa, semoga berkah umur. Amin. Nah, beliau ini Toko Marisa kadang-kadang sedang membungkuskan gula pasir. Gitu ya Toko Marisa ya. Sambil ngaji, sambil bungkusin. Kayak Mbak Soliha itu. Ya, sambil mondar-mandir. Gitu. Pak Saifuddin Imam. Oke. Kemudian Masjid Collection. Oke. Tuh kan Toko Marisa sampai angkat jempol. Kemudian Reza Saputra, alhamdulillah bisa gabung lagi. Mangga Pak. Reza Saputra ya. Oke, mudah-mudahan istiqomah ya Reza Saputra ya. Oke, Majelis Collection selamat Hari Santri. Masya Allah, luar biasa. Pak Haji Anwar Bogor juga sudah hadir ya. Ahmad Hasibuan juga sudah hadir. Azurho juga sudah hadir. Bu Helmi ini sambil nyarap Pak Ustaz. Sambil nyarap. Aduh, Masya Allah saya hari ini nggak nyarap Bu Helmi. Masya Allah. Oke lanjut ya. Ini Pak Haji Mamat kemana ini? Masya Allah. Pak Zarkasi ini dipanggil Pak Haji Mamat nih. Masya Allah. Mbak Hamidah juga hadir. Assalamualaikum hadiro. Oke, kita lanjut ya. Ya, nanti tanyanya sama itu Masjid Collection. Tanya sama admin ya. Sebab nggak boleh menyebutkan alma mater. Gitu ya Mas Ci ya. Oke, boleh tanya admin. Oke, Pak Bandi juga ikut live. Oke, kita lanjut ya. Jadi kafaru min ahlil kitabi ini adalah kalimat. Nah, kalimat ini sebagai silah mausul dari alladzina. Maka ketemu wal musyrikina. Nah, ini wawunya atop. Kok bisa atop? Gimana ceritanya? Al musyrikina adalah isim yang jer. Bila ada dua isim yang sama, depan belakang
diapit dengan wawo, maka wawo ini adalah wawo atop. Oke, Mas G Collection. Oke, siap Kang. Jangan lupa kata-katanya. Apa itu? Apa nih Mas G Collection? Kata-kata yang mana nih? Nah gitu. Jadi wal musyrikina. Ya. Jadi wawonya atop, al musyrikina maktuf dari matuf alaihnya ahlil kitabi. Begitu ya. Tuh. Jadi kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Nah ini sebagai silah. Mausul dari alladzina. Jadi kalau kita baca lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina, ini belum sempurna kalimat. Kenapa belum sempurna kalimat? Karena baru ketemu isim kana. Khobar kananya belum. Ya, Bu Khotimah, semoga duduknya kita mengaji mendapat ridhonya Allah dan bisa paham. Amin. Amin Bu Khotimah ya. Oke. Jadi belum sempurna kalimatnya. Kenapa belum sempurna kalimat? Karena baru ketemu pokok kalimatnya. Ya, baru ketemu isim kana. Alladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Oh, begitu ya. Ya, Mas G Collection terima kasih. Akun model gini harus disupport. Oke. Terima kasih Mas G Collection, mudah-mudahan. Umu Ihsan, amin. Masya Allah. Umu Bu Haja Iis. Sehat selalu ya Bu Haja Iis ya. Oke. Jadi, min ahlil kitabi wal musyrikina. Nah, baru di sini ada lafad mungfakina. Nah, ini mungfakina ini adalah isim yang nasab. Ya. Oke, Mbak Nurmala juga sudah hadir. Oke, assalamualaikum, maaf telat. Masya Allah, dari mana Mbak Nur kok bisa telat? Masya Allah. Jadi mungfakina ini adalah isim yang nasab ya. Boleh kita buka dulu susunan dari sorobnya. Boleh dibuka di halaman 13 ya. Buku sorob sayanya boleh dibuka halaman 13. Nah, di halaman 13. Nah, boleh dibuka ya. Nah, di sini ada ini infaddo. Nah, gitu. Infaddo yanfaddu, infidodun munfaddun munfaddun. Nah, ini isim fa'il ya. Kebetulan sama ya. Bentuk masdar mimnya munfaddun, bentuk isim fa'ilnya juga sama, munfaddun. Dan bentuk isim maf'ulnya juga sama, munfaddun ya. Jadi nanti untuk membedakannya itu di arti. Ya. Lihat siakul kalamnya, maunya kemana. Begitu ya. Oke. Oke, insya Allah Mas Ci ya. Jadi munfaddun. Munadi akhira, alhamdulillah nih beliau nih hadir nih, Bu Haji Hani. Beliau adalah orang luar biasa ya, Masya Allah. Berkawan dekat insya Allah dengan Teh Mimin. Gitu ya. Oke Pak Mus, kenapa Pak Mus keluar sekejap? Maaf Tuan Guru. Siap Pak Mus ya. Oke ya, lanjut ya. Jadi kita ambil dari bentuk isim fa'il ya. Munfaddun. Ini kalau bentuk jamaknya, jamak mudzakkar salim ditambah wawu nun kalau isim yang rofa. Jadinya munfadduna. Itu kalau jadi isim yang jar atau nasab tambah ya nun. Jadi munfaddina. Munfaddina. Ini bentuk jamak mudzakkar salim ya, ditambah ya nun ya. Maka menjadi munfaddina. Sama enggak dengan ayatnya? Nah, di ayatnya di sini ditulis mungfakina. Ya kan? Berarti ini bentuk isim fa'il ya, dan dibuat jamak mudzakkar salim. Ya, begitu ya. Jadi munfakina. Nah, ini berarti isim yang nasab. Oke. Pak Yogi Rianto, Masya Allah. Istiqomah mudah-mudahan Pak Yogi ya. Kemudian Mbak Wahidah Mahfuziah. Oke. Oke, iya betul. Kita live-nya hanya pagi aja ya. Jadi mungfakina. Jelas nggak tulisannya? Sepertinya nggak jelas ya. Ngebayang ya. Saya gedein dikit.
Nah, jadi munfakkina ini adalah isim yang nasab. Jadi sebagai apa? Dari lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Nah, maka munfakkina ini adalah khobar kana. Gitu. Khobar kana yang dinasabkan dengan iya. Gitu. Oke, jelas ya. Jadi munfakkina khobar kana yang dinasabkan dengan iya karena jamak mudzakkar salim. Begitu ya. Jadi kalau kita baca dari depan, saya ulang. Lam huruf nafi yakun, atau boleh langsung lam huruf nafi yakuni. Fi'il mudhore nakis yang dijazmkan oleh lam dengan tanda jazmnya sukun. Dibaca kasroh untuk memudahkan qiraat. Alladzina isim mausul sebagai isim kana. Kafaru fi'il madi dengan fa'ilnya hum. Min huruf jer. Ahli majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudof. Al-kitabi mudof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Ya, baru dibaca ulang. Nah, dari sini kafaru min ahlil kitabi. Nah, ini sebagai silah mausul dari alladzina. Baru di sini wawunya dibaca wawu atop. Al musyrikina maktuf dari maktuf alaihnya ahlil kitabi. Nah, begitu ya. Nah, jadi kalau saya baca dari lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina, ini belum sempurna kalimat. Karena baru berupa isim kana. Nah, maka di depan dibaca isim yang nasab. Munfakkina. Nah, ini sebagai khobarnya. Jadi munfakkina khobar kana yang dinasabkan dengan iya karena jamak mudzakkar salim. Begitu ya. Jelas ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan jelas. Nah, gitu. Kemudian di sini ada hatta. Nah, hatta ini adalah huruf lil goya. Ya, jadi hatta itu aslinya huruf jer ya. Hatta itu aslinya huruf jer. Nah, ini huruf jer. Kalau bertemu isim itu langsung dia hatta mato la'il fajdu, langsung ngejer tuh. Tapi kalau ketemunya fi'il, maka hatta ini menyimpan an masdariyah. Jadi disebut huruf lil ghoyah. Ingat-ingat ya. Jadi ini adalah huruf lil ghoyah. Oke, Masjid Collection, ayo yang punya kopi dikeluarkan dong biar diminum yainya. Masya Allah. Terima kasih Masjid Collection, Masya Allah. Al-Fat, subhanallah, Masya Allah ya. Oke, Bu Mimi, terima kasih ya. Mudah-mudahan berkah ya Bu Mimi ya, Masya Allah. Kita lanjut ya. Jadi hatta ini adalah huruf lil ghoyah. Bos Amin, barokallah, Masya Allah. Bu Neni juga sudah hadir, alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah selalu ya. Oke, Bos Amin, terima kasih. Pak Angah, aduh kelewat Pak Angah, apa tadi nanyanya? Oke. Al-Bahri, terima kasih, semoga berkah. Oke, kita lanjut dulu ya. Jadi hatta ini adalah huruf lil ghoyah. Ta'tiya. Nah, Pak Denawi terima kasih, semoga berkah. Ta'tiya fi'il mudhore yang dinasabkan oleh an yang tersembunyi dengan tanda nasabnya fathah. Begitu. Nah, ini ta'tiya ini domirnya hiya. Jadi kalau domirnya hiya belum bisa menjadi fa'il. Kalau ada isim yang rofa, itulah fa'ilnya. Kebetulan di sini ada al-bayyinatu. Nah, itu. Al-Bahri Armia, Masya Allah, ini beliau nih baru kelihatan nih. Al-Bahri dari mana nih? Lama nggak jumpa ini, Masya Allah. Kurabay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan istiqomah ya. Kurabay. Oke. Jadi, al-bayyinatu ini fa'il yang dirofakan dengan domah. Baru di sini humnya. Hum ini domir muttasil. Kalau nempel ke fi'il, dia menjadi maf'ul bi. Begitu ya. Oke, jadi hatta huruf lil ghoyah. Ta'tiya fi'il mudhore yang dinasabkan oleh an yang tersembunyi
dengan tanda nasabnya fathah. Hum domir mutasil sebagai maf'ul bih muqaddam. Jadi maf'ul bihnya duluan. Makanya disebut maf'ul bih muqaddam. Bahkan depannya dibaca al-bayyinatu fa'il yang dirofakan dengan dhammah. Nah, begitu ya. Nah, ini baru selesai. Ya. Ayo kita coba bahas ayat ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahamkan oleh Allah. Nah, begitu. Oke, saya ulang dulu ya. Saya bacakan dulu kedudukan kalimatnya. Lam huruf nafi. Yakuni fi'il mudhari nakis yang dijazmkan oleh lam dengan tanda jazmnya sukun, dibaca kasroh untuk memudahkan qiraat. Alladzina isim mausul sebagai isim kana. Kafaru fi'il madi dengan fa'ilnya hum, min huruf jer. Ahli majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Al-kitabi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Kafaru min ahlil kitabi sebagai silah mausul dari lafad alladzina. Wal musyrikina wawunya atop, al musyrikina ma'tuf dari ma'tuf alaihnya ahlil kitabi. Begitu ya. Baru di sini munfakina khobar kana yang dinasabkan dengan ia karena jamak muzakkar salim. Hatta huruf lil ghoyah. Ta'tiya fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an yang tersembunyi dengan tanda nasabnya fathah. Hum domir mutasil sebagai maf'ul bih muqaddam. Al-bayyinatu fa'il yang dirofakan dengan dhammah. Nah, selesai begitu ya. Oke. Jadi boleh juga dibaca begini. Hatta huruf lil ghoyah. Ta'tiya fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an yang tersembunyi dengan tanda nasabnya fathah. Sebagai silah masdariyah ditakwil isim yang jer sebagai majrur dari hatta. Boleh lengkap seperti itu. Kemudian hum domir mutasil sebagai maf'ul bih muqaddam. Al-bayyinatu fa'il yang dirofakan dengan dhammah. Nah, boleh begitu ya. Oke. Bawahidah mahfuziyah. Jadi arti gamblangnya gimana Ustaz? Nah, sekarang kita baru mengartikannya. Oke, lope-lope izin Nyai. Apa bisa lam dan lan? Lam ya, izin Nyai apa bisa lam dan lan? Oh, maksudnya mungkin bedanya ya Pak. Bu ya. Lope-lope ya. Oh, beda iya. Kalau lam ini sama huruf nafi. Dengan lan juga huruf nafi. Bedanya itu kalau lam menjazmkan. Kalau lan itu menasabkan. Begitu ya, lope-lope ya. Bedanya itu. Ya, oke. Apa kalau diartikan? Nah, kalau diartikan lebih bagus fa'il dulu atau isim kana dulu. Jadi ini isim kananya tadi. Alladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Jadi artinya ini dulu ya. Orang-orang yang mereka ingkar. Nah, siapa sih yang mereka ingkar itu? Min. Maka minnya adalah lil bayan. Jadi minnya ini menjelaskan orang yang kafir. Siapa itu? Ahlil kitabi. Nah, ahli kitab wal musyrikina dan orang-orang musyrik. Tidaklah. Nah, begitu ya. Oke, atau tidak menjadi. Boleh begitu ya. Jadi orang-orang yang kafir, ya, siapa orang-orang yang kafir itu? Nah, orang-orang kafirnya itu berupa ahli kitab dan orang-orang musyrik. Itu tidak akan menjadi. Nah, begitu. Lam yakun. Nah, tidak sekali-kali menjadi, boleh begitu ya. Nah, itu. Nah, di sini bentuk khobarnya. Ya kan? Nah, cuman di sini dalam tafsirnya itu diberitahu dulu musyrikin tuh siapa, ya, siapa sih orang yang musyrik itu? Ai. Nah, ini namanya huruf tafsiriyah. Abadatil asnami. Ya, kenapa dibacanya abadati? Karena dia membadalkan al musyrikin. Jadi orang yang beribadahnya kepada berhala.
Orang yang menyembah berhala. Abadatil asnami. Asnami itu berhala ya. Nah, cuman di sini ada keterangan susunan kalimatnya adalah atof. Ya, jadi dia itu adalah atof. Atfun ala ahli. Jadi atfun ala ahli. Jadi musyrikin ini adalah atof ya, dari lafad ahli. Makanya tadi saya bacanya wa huruf atof musyrikina matuf, dari matuf alainya ahlil kitabi. Nah, ini ahli ya. Makanya dia ngejer. Nah, itu sudah dijelaskan dalam tafsirnya. Atfun ala ahli. Nah, baru munfakina. Nah, munfakina itu boleh diartikan orang yang apa ya? Lihat di tafsirnya lebih enak. Nah, makanya di sini dalam tafsirnya itu khobaru yakun. Tuh, jadi mungfakina ini adalah khobar yakun. Artinya ai. Nah, ini bentar nih, kitabnya mentok ini. Nah, saya geser dulu. Nah, biar nggak mentok. Nah ini. Jadi munfakina itu khobaru yakun. Oke Mbak Kus, ini baru kelihatan. Sehat Mbak Kus? Oke. Pak Hasan. Berhenti, kenapa berhenti Pak Hasan? Pak Teguh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir ngaji. Oke Pak Teguh. Ya, di mana nih Pak Haji? Pak Haji Mamat nggak kelihatan Pak Teguh. Boleh dipanggil-panggil Pak Teguh. Pak Hasan, makna. Makna yang mana nih Pak Hasan? Jadi khobaru yakun ai zailina. Nah, jadi munfakina itu maknanya zailina, begitu ya. Amma hum, terusin ada mana nih? Alaihi, waduh panjang ya, lewatnya itu panjang ya. Oke, jadi zailina, kenapa ini dibacanya ngejer? Ya, karena dia nasab ya. Zailina tuh bisa isim yang jer, bisa isim yang nasab ya. Ini bentuk jama mudzakkar salim ya. Nah, ini ya-nya ini adalah tanda isim yang jer atau nasab. Tapi karena dia menafsirkan mungfakina, maka ini dibacanya adalah isim yang nasab ya. Jadi zailina. Ammahum alaihi. Nah, ini tadi ada alaihi di sini. Oh, jauh banget ya. Nah, ini alaihi itu jer dan majurnya. Jadi kalau dibaca amma ini asalnya an huruf jer, ma-nya isim mausul sebagai majrur, maka kalimat depannya sebagai silah. Humnya domir munfasil kalau di awal jadi mubtada. Nah, baru di sini alanya huruf jer, hinya domir mutasil sebagai majrur. Jadi hum alaihi sebagai silah mausul dari ma. Gitu ya. Jadi kalau diartikan mungfakina tuh apa sih artinya? Ai. Nah, itu. Zailina, orang-orang yang melepas. Amma, dari sesuatu yang hum, mereka, alaihi, ada di atasnya. Oh, bingung juga tuh apa maksudnya. Gampangnya begini, mereka akan tetap memegang agama yang mereka peluk. Nah, gitu maksudnya begitu ya. Nah, jadi mereka tetap ya, memegang agama yang mereka peluk. Ya, gitu. Jadi susah, gitu kan ya. Nah, makanya di sini ada lafadz hatta, sehingga ta'tiyahumul bayyinatu, sehingga ta'tiya. Nah, ta'tiya tadi fa'ilnya adalah al-bayyinatu ya. Al-bayyinatu itu apa artinya? Nah, ini. Jadi sehingga al-bayyinah datang kepada mereka. Nah, ini dalam tafsirnya atathum. Nah, ini atats ini adalah fi'il madi. Ya. Fa'ilnya al-bayyinatu, hiya. Ya, jadi sehingga dia datang kepada mereka. Nah, al-bayyinahnya itu apa? Nah, ini maknanya. Ya, dibaca al-hujjatu. Kenapa dibaca al-hujjatu? Karena dia menafsirkan al-bayyinatu. Jadi al-hujjatul wadihatu. Wahia
Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jadi hujjah yang jelas. Jadi bayinah itu artinya hujjah yang jelas, bukti nyata. Apa itu? Wahia Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukti nyata yang dimaksud adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai dengan bukti nyata itu datang kepada mereka. Nah, begitu ya. Jadi tidak sekali-kali boleh diartikan begitu ya. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik mungfakina, termasuk orang yang melepas gitu. Melepas dari sesuatu yang mereka ada di atasnya. Tuh, artinya apa tadi? Mereka akan tetap memegang agama yang mereka peluk. Sehingga datang bukti nyata. Nah, siapa bukti nyatanya? Adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu ya. Aduh, bisa dipahami nggak nih? Saya banyak ngomong nggak nih? Masya Allah, begitu ya. Oke, kita coba pahami untuk riadohnya. Munadi akhira, terima kasih. Oke. Jadi yang kita perlu pahami untuk diri kita sendiri ya. Nah, untuk diri kita sendirinya seperti apa? Kita itu kadang susah melepas. Susah melepas bukan keyakinan ya. Susah melepas sesuatu yang kita yakini. Bukan kita yakini, kurang pas. Sesuatu, kita susah melepas sesuatu yang kita anggap, nah gitulah ya, yang kita anggap atau tradisi ya, kebiasaan kita atau pengertian kita sejak lama. Kemudian ada sesuatu hal yang baru, itu kita kadang susah menerimanya. Kalau agama, Al-Quran adalah bukan sesuatu yang baru. Dari dulu hingga hari ini sampai akan datang. Makanya kita belajar menerima ketetapan yang ada di Quran. Karena Quran itu bukan hal yang baru. Ya. Jadi kita belajar mencocokkan diri kita dengan Quran. Itu. Adat-adat kita yang sudah biasa kita anggap sepertinya benar, kita coba cocokkan begitu. Ya. Nah, itu kita kadang itu menolak. Nah, kalau Quran itu pedomannya, dan itu dari dulu hingga hari ini dan akan datang. Jadi bukan sesuatu yang baru. Jadi ketika kita memahami Quran, gitu, sesuatu yang baru menurut kita, itu kan? Padahal dari dulu hingga hari ini dan akan datang. Makanya kita belajar mengikuti. Ya, apa nih maksudnya nih cerita saya ini? Nah, seperti begini. Kita sudah mengenal apa yang disebut dengan tawakal. Nah, itu. Tawakal, pengertian tawakal yang kita pahami selama ini adalah berserah diri. Gitu kan ya. Nah, ini pelajaran buat kitanya ya. Pelajaran buat kita. Ini gimana nih? Mau didengarkan nggak nih? Mau dilanjut nggak nih? Kita ada di Fathur Rabbani referensinya ya. Coba boleh lihat di Fathur Rabbaninya ya. Kita itu kadang memahami berserah diri aja, itu kita kadang masih belum pas gitu ya. Nah, itu kita jangan sampai digambarkan seperti ayat ini gitu loh. Nah, ayat ini itu kan lam pakainya ya. Kalau lam itu sesuatu yang tidak sama sekali. Jadi orang-orang kafir ahli kitab dan orang musyrik itu sama sekali tidak mau gitu kan. Mungfakina itu tidak mau itu. Zailina amma hum alaihi. Orang-orang yang melepas dari sesuatu yang mereka ada di atasnya, itu untuk melepas itu butuh bukti nyata, begitu kan ya? Bukti nyata. Nah, bukti nyatanya itu apa? Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita pun begitu. Kita harus mencontoh beliau ya. Sebagai bukti nyata adalah contoh manusia yang terbaik dan sukses dunia dan akhirat. Nah, begitu. Nah, makanya kita coba pahami dari
Ini salah satu contoh ya, salah satu contoh tentang tawakal. Nah, coba saya pengen tahu komentarnya dulu. Tawakal itu apa sih? Coba pengen tahu dulu. Tawakal itu apa? Yang sering kita dengar itu tawakal itu seperti apa? Yuk coba. Berserah diri, oke. Bu Wida Wardah ya, oke. Kemudian HDD, apa nih? Oke, berserah diri ya, itu kan kebanyakan. Indra Bai, Dedi, Kang Dedi Rustandi, oke. Berserah diri kan ya. Al-Bahri, mengikat. Masya Allah nih, luar biasa nih. Mengikat, berserah diri, oke. Pak Edi Mustafa juga sama ya. Oke. Kang Akung menerima, oke. Ahmad Haidar menerima apa adanya. Aziro juga pasrah. Isop Snack berserah diri pada Allah. Oke, Rahmat. Pak Rahmat menyandarkan, begitu ya Pak ya. Pak Supri yakin dengan apa yang dipeluknya. Oke. Kemudian ini siapa nih? Herlawati. Oh, apa ini? Herlawati ya. Oke, mudah-mudahan. Pak Angah memperbaiki. Al-Karim menerima. Oke ya. Kita coba buka Fathur Rabbaninya. Coba kita pemahamannya dari situ ya. Oke, Pak Eko pasrah. Oh gitu Pak Eko. Fatimah Kaina. Oke, Fatimah Kaina tuh Mbak Erlina. Oke, TM Iswar selalu berusaha. Gimana nih? Mbak Kuswati berserah diri. Bu Wiwin berserah diri. Tapi harus kepada yang dikenal. Subhanallah. Pak Zari Talib ikut ketentuannya. Subhanallah. Oke, Pak Abdul Hamid bersandar hanya kepada Allah. Oke, coba kita buka Fathur Rabbaninya ya, kita coba. Salah satu contoh ya, contoh kita tuh berat untuk belajar mencocokkan sebelum ada bukti nyata, dan ini buktinya nyata ya. Nah, boleh buka di Fathur Rabbani halaman 105 ya, 105. Kalau nggak salah kemarinnya tuh udah pernah itu ya, coba saya kupas lagi dengan lebih paham insya Allah. Nah, boleh dibuka Fathur Rabbani ya, halaman 105. Nah, Bunda Ratna mampu mengunci hati, mengikat raga. Luar biasa nih Bunda. Bun, luar biasa Bun, Masya Allah. Allahu Akbar. Pak Diwaluyo tawakal. Ini kajian dulu, aku lupa. Majelisnya 24 ya. Majelis 24. Nah, ini saya perjelas dulu hurufnya. Nah. Pak Haji Mamat, yakin berserah diri semua aturan Allah. Subhanallah. Ini Pak Haji baru hadir ya. Apa tadi nggak sapa saya? Masya Allah Pak Haji. Sehat selalu Pak Haji. Mazhab. Tadi Pak Jarkas itu komentar nih, Pak Hajinya belum balas nih. Pak Haji Jarkasi masih nggak nih? Tuh Pak Haji Jarkasinya kayaknya udah nggak ada tuh. Lambangnya udah hilang. Oke. Coba nih siapa nih Pak Jarif. Pak Jarif ya, hadir Ustaz. Pak Haji Muhammad, udah 3 kali share belum dibaca. Oh. Masya Allah, hampura Pak Haji, hampura. Masya Allah, biasanya barakallahu lana, amin. Masya Allah, sapaan beliau ya. Oke Pak Haji, Masya Allah. Oke, kita lanjut. Nah, coba kita pahami tentang tawakal. Nah ini, tawakal kadang orang tertukar dengan putus asa. Nah gitu ya Bun ya, Bunda Ratna ya. Jangan bilang-bilang ya Bun ya. Umu Ihsan, ayo siap Umu. Siap mencoret-coret tulisannya, maksudnya bukunya ya. Bu Wiwin siap Bu Wiwin, Bu Mae siap. Cing Ato. Pasa Barsa. Oke. Pak Munif, Masya Allah. Kita siap ya. Masih kuat nih duduknya, masih kuat. Masya Allah, Umu Ihsan siap. Masya Allah. Oke. Kita mulai dari sini ya. Dari sini. Toko Mariza siap.
Abah Oji masih. Abah Oji juga tadi saya nggak sapa beliau ya. Masya Allah. Bu ini Dayati siap sareng di Patur Rabani. Oh siap. Rasa Barta selalu siap ya iku Masya Allah. Bu Mimi Priok sudah pernah. Oh iya gitu ya Bu ya. Nah, saya pertegas lagi nih Bu. Cep Kiki masih lanjut. Oke, siap ini. Nih, kita nih di sini ya. Nah, awas nih. Kita mulai dari sini. Kun dari sini ya. Saya ingatkan kembali. Pak Sokip siap. Kemudian Jimmy, Pak Jimmy Paluh. Nggih, Pak Yai siap. Bu Helmi siap Pak Ustaz. Lanjut. Bu Helmi selalu siap ya Bu ya. Masya Allah Bu Helmi. Bu Haja Hani, insya Allah. Bu Maya siap, oke. Ya. Oke, Teh Mimin mana Teh Mimin? Oke, siapa ini? Irel Tosan ya. Lanjut Buya, siap. Apa nih? Bacanya gimana bacanya? Pak Irel, gitu ya. Mimi Priok siap. Biar melekat dalam hati. Pak Sokip bergabung siap. Habibi Al-Bantani, lanjut guru. Jangan kebanyakan baca tipis. Siap, oke. Mbak Yus, terima kasih. Nah ini kita mulai dari sini ya. Coba kita pahami lagi yang sudah pernah kita pahami lebih dalam ya. Mbak Alina, oke Mbak Alina, oke siap. Kopinya dingin katanya. Kata Toko Marisa. Kun, ini fi'il amar ya. Engkau jadilah barikan orang yang berlutut baina yadaihi di hadapan Allah, gitu kan? Sampai kapan? Ilaan, sampai yarhamaka, sampai Allah menyayangimu. Kapan Allah menyayangimu? Nah, begitu kan? Kapan Allah menyayangimu? Innallaha ghafurur rahim. Itu ayatnya. Allah itu akan menyayangi kita ketika kita sudah diampuni dosa-dosanya. Karena Allah menyayangi hambanya setelah hamba itu diampuni. Lihat ayatnya. Innallaha ghafurun rahimun. Itu tidak pernah terjadi ayat ini kebalik. Innallaha rahimun ghafur itu tidak terjadi. Ya, beda sama kita. Kalau kita itu menyayangi dulu baru mengampuni. Gitu kan? Kalau anak kita disayang, ketika anak kita melakukan kesalahan, kita mengampuni, memaafkan. Beda dengan Allah. Kalau Allah itu mengampuni dulu, baru disayang. Makanya di sini kalimatnya ilaan yarhamaka, sampai Allah menyayangimu. Jadi prosesnya ini dulu, barikan baina yadaihi. Engkau jadilah orang yang berlutut di hadapan Allah. Berarti maknanya taat. Ketika seseorang itu taat, maka Allah akan ampuni. Lihat di tafsir Jalalain. Innallaha ghafurun. Ghafurin itu tafsirnya adalah bita'atika. Ketaatanmu. Ketika kita taat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni. Berarti kita menjadi orang yang tunduk di hadapan Allah. Nah, sehingga Allah menyayangimu. Apa ciri orang yang disayangi oleh Allah? Wa yardifaka khalfahu. Dia Allah akan membimbingmu dari belakangnya. Tuh. Jadi orang kalau sudah disayang oleh Allah, dia tidak akan arah ke kiri. Dia selalu ke kanan. Kebaikannya selalu mengalahkan keburukannya. Apalagi sudah di atas umur 40 tahun. Ingat, man balagho, barang siapa telah sampai arba'ina sanatan, umurnya 40 tahun, lam yaghlib khairuhu syarrahu, kebaikannya belum mampu mengalahkan keburukannya, maka adresnya jelas. Falyatajahaz ilan nar, maka bersiap-siaplah menuju nerakanya Allah. Tuh, begitu. Jadi ketika kita dulu masa muda kita banyak dosa, ayolah cepat-cepat kun
barikan baina yadaihi ila an yarhamaka wa yardifaka khalfahu. Jadilah orang yang tunduk di hadapan Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni, sehingga kita akan disayang oleh Allah dan akan dibimbing oleh Allah dari belakang. Nah, begitu ya. Coba kita mantapkan dengan kalimat berikutnya. Apa yang harus dilakukan seorang mukmin? Apa yang dilakukan oleh orang yang benar? Apa yang harus dilakukan oleh orang yang muslim? Nah, ini bidayatu amril qaumi al-kasabu. Nah, begitu. Bidayatu mubtada yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhof. Amri mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Al-qaumi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Al-kasabu khobar. Nah, jadi bidayatu amril qaumi. Bidayah itu artinya permulaan. Amri itu urusan. Al-qaum orang yang baik, orang yang mukmin, orang yang muslim. Apa maksudnya? Permulaan urusan seorang mukmin, permulaan urusan orang yang baik, permulaan urusan orang yang beriman adalah al-kasab, usaha. Jadi yang pertama kali dilakukan adalah usaha dulu. Dan usahanya itu harus maksimal. Jadi ketika kita mendapatkan satu masalah, maka al-kasabu itu didulukan. Ya, usahanya itu didahulukan, baik berupa doa ataupun berusaha raga. Itu maksudnya. Ya. Nah, coba lanjutkan dulu. Nanti bakal ketemu makna tawakal. Ya, sesuatu yang bukan baru, cuman kita menerimanya seperti hal yang baru. Jangan sampai kena ayat seperti tadi ya. Nah, di sini ya'khuduna minad dunya ala qadaril hajati biyadi syar'i. Nah, mereka itu mengambil dari urusan dunia itu sekedar hajat. Tapi ingat biyadi syar'i, dengan sesuai syariat. Gitu. Hatta idza ajazat mabanihim anil kasabi. Nah, gitu. Jadi sampai raga mereka itu lemah dari kasab, dari usaha. Apa yang dimaksud lemah di sini? Sampai habis-habisan. Contoh ya. Contoh ada orang sakit, dioperasi. Sudah operasi satu, belum juga membaik. Akhirnya disarankan lagi oleh dokter untuk operasi ulang. Operasi lagi gitu. Akhirnya melakukan lagi, tapi belum membaik. Akhirnya lakukan operasi yang ketiga. Begitu operasi yang ketiga, fisiknya udah nggak kuat. Nah, idza ajazat mabanihim anil kasabi. Ya, jadi sampai mabanihim ajazat. Ya, jadi sampai fisik mereka tidak kuat lagi. Apa yang dimaksud tidak kuat? Satu, kondisi badan bisa ya nggak kuat, atau biayanya sudah habis-habisan begitu kan ya. Nah, baru di sini wajaat tawakkulu. Nah, ini tawakul ini jadi fa'il. Ya, pasti datang at-tawakkulu. Nah, tawakalnya itu datang. Kapan tawakal datang? Ketika usaha maksimal itu sudah habis, bukan habis, sudah lemah. Ya. Sehingga dia akan mengatakan, udahlah aku pasrah saja. Begitu. Aku sudah tidak mampu untuk operasi lagi. Saya sudah menyerah dengan ketetapan Allah. Nah, apakah itu juga disebut tawakal? Kita lihat bukti tawakalnya ini. Ini bukti tawakalnya, kalimat berikutnya. Fa khotama ala qulubihim. Nah, ini khotama ini fi'il madi. Fa'ilnya itu huwa, kembali ke tawakal. Ya. Jadi fa khotama ala qulubihim. Alanya huruf jar, qulubi majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Himnya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Fa khotama ala qulubihim. Tawakal itu dianya yang dimaksud adalah tawakal. Mampu mengunci
atas hati mereka. Jadi kalau betul-betul dia tawakal, maka tawakal itu mampu mengunci hati mereka. Apa maksudnya? Hatinya sudah menerima, tidak mengeluh, tidak merintih dengan jeritan rasa sakit yang ia derita. Itu namanya tawakal. Karena tawakal itu mampu mengikat hati mereka. Wa qayyada jawarihahum. Qayyada fi'il madi. Fa'ilnya huwanya kembali ke tawakal. Jawariha maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Humnya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Dan tawakal itu mampu mengikat raga mereka. Jadi hatinya, maksudnya tawakal mampu menutup, mengunci atas hati mereka sehingga menerima, tidak mengeluh, tidak aral. Dan tawakal itu mampu mengikat raga mereka sehingga mulutnya tidak bercerita lagi tentang penyakit yang diderita, ya, tentang kesusahan yang dimilikinya. Itu namanya betul-betul pasrah. Ya, jadi ketika sudah operasi 2 kali, lalu mau operasi lagi, terus dia mengatakan, udahlah aku berserah diri saja sama Allah. Tapi dia masih suka cerita, dia hatinya masih gundah, nggak ada ketenangan, raganya masih menampilkan kekecewaan, itu belum tawakal. Ya, itu belum tawakal namanya. Jadi tawakal itu dia mampu mengunci hati mereka untuk tidak aral. Hatinya mampu menerima keadaan yang sebenarnya. Dan raganya pun telah terikat. Gitu, sehingga tidak menyakiti. Baik melalui mulutnya, mengundat-undat dengan apa yang telah dilakukan. Begitu. Ya, bisa dipahami ya, mudah-mudahan ya. Nah, itulah yang disebut tawakal. Jadi, dalam satu contoh satu aja, tawakal ini bukan hal yang baru ya. Bukan hal yang baru. Kita belajar menerima tawakal ketika satu kondisi tidak sesuai dengan keinginan kita. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Al-kasabu tadi. Orang yang baik, dia akan betul-betul al-kasabu. Ya, dan ingat harus sesuai dengan syariat. Di sini ada lafaz biyadis syar'i. Contoh, seseorang punya penyakit gatal-gatal yang sudah berobat kemana-mana, tidak sembuh juga. Lalu ada yang menyarankan untuk memakan daging ular, atau harus dioleskan minyak babi. Nah itu berarti tidak sesuai dengan syariat. Ya, jadi tidak bisa itu. Jadi usahanya itu biyadis syar'i. Nah, ketika kita ada tekanan ekonomi yang kurang membaik, lalu banyak tawaran sana sini, tapi tidak sesuai syariat, jangan ambil. Jadi batas maksimal usahanya itu harus biyadis syar'i. Nah, gitu. Sampai kapan? Sampai raga mereka merasa lemah dari kasab. Maka akan datang tawakal. Itu pasti tawakal itu akan datang. Makanya pakai fi'il madi. Ja'at tawakkulu. Nah, dan tawakal itulah yang mampu mengunci hati mereka sehingga tidak ada keluhan. Dia sudah pasrah menerima. Dan tawakal itulah yang mampu mengikat. Gitu kan? Mampu mengikat raga mereka sehingga raga mereka tidak melakukan hal-hal yang maksiat, tidak bercerita, mengeluh di hadapan manusia atau di hadapan Allah. Dia yakin la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, mungkin begitu ya. Aduh, saya ini banyak ngomong juga ini. Oke, ayo mangga dikomentari. Mudah-mudahan bisa disetujui begitu ya. Oke. Nafi berat ya. Bu Nadia Khira, terima kasih. Berat ya, beratnya gimana nih ya?
Karena itu jurus terakhir ya. Jadi tawakal itu adalah jurus terakhir. Oke Pak Rofi, apa itu? Man balagho. Oh boleh. Tulisannya ya. Man balagho. Coba saya tulis boleh. Itu benar. Mana pulpennya ya? Bentar saya cari pulpennya dulu. Kemana nih pulpennya? Nah ini. Man balagho. Oke. Umu Ihsan, Masya Allah. Pada tertegun semua Pak Yai. Oh. Oke. Man balagho. Saya tulis dulu sebentar. Itu. Man balagho. Nah gini. Man balagho arba'ina. Nah gitu. Sanatan. Nah gitu ya. Ini tamyiz ini. Sanatan. Kemudian lam. Yaghlib. Nah gitu. Lam. Yaghlib. Nah begitu. Khairuhu. Khairuhu. Syarro. Nah ini syarronya maf'ul. Nah, baru fal yatajahaz. Fal yatajahaz. Nah itu. Fal yatajahaz ilan nar. Nah gitu. Gitu ya. Ini man balagho arba'ina. Nah gitu. Baru sanatan. Sanatan ini tamyiz ya. Tamyiz. Man-nya ini adalah isim syarat ya. Dia kalau di awal dia jadi mubtada. Nah gitu. Balagho fi'il madi ya, fa'ilnya huwa. Nah, fa'ilnya huwa kembali ke man. Begitu. Ya. Baru arba'ina sanatan. Nah, ini arba'ina berarti jumlah ya. Artinya jumlah, bilangan. Barang siapa telah sampai arba'ina sanatan, maksudnya umur 40 tahun. Nah, ini lamnya ini adalah huruf nafi. Nah, dia sebagai jawab. Ya, nanti ke depannya yaglib fi'il mudhari yang dijazmkan oleh lam dengan tanda jazmnya sukun. Khairu ini fa'ilnya. Wa huwa mudhaf. Ya. Di wa huwa mudhaf. Gitu. Fa'il yang dirofakan dengan dhamma wa huwa mudhaf. Syarro. Nah, ini syarronya maf'ul. Yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhaf. Begitu. Ya. Maka ini kalau kita bahas dari sini, barang siapa telah sampai umur 40 tahun. Oh, jawabnya bukan di sini, maaf. Nah, salah ini. Jawabnya di sini. Nah, ini di sini ada fa'robitoh. Maka kalimat sesudahnya adalah jawab. Gitu ya. Ini fa'nya robitoh ya. Nah, ini lamnya adalah lam amar. Nah, lamnya lam amar. Yatajahaz. Nah, fi'il mudhari yang dijazmkan oleh lam amar dengan tanda jazmnya sukun. Nah, gitu. Dengan fa'ilnya huwa. Nah, begitu. Ilahnya huruf jar, an-nari majrur yang dijerkan dengan kasroh. Begitu ya. Jadi dari sini ini jawab syarat. Nah, jadi barang siapa telah sampai umur 40 tahun, kebaikannya tidak mampu mengalahkan terhadap keburukannya. Nah, gitu. Maka fal yatajahaz. Maka hendaklah, ini lam amar itu hendaklah ya. Hendaklah dia bersiap-siap ilanar menuju api neraka. Nah, begitu. Ya. Mudah-mudahan umur kita yang di atas 40 kebaikannya sudah mampu mengalahkan keburukannya. Amin ya. Mudah-mudahan begitu.
Nah gitu. Tadi siapa tadi yang nanyain? Oke, Mbak Wahida. Iya betul Mbak Wahida. Bu Wiwin. Amin ya Rob. Pak Rofi. Bu Mai rasa takut kalau, aduh apa tadi Bu Mai? Mbak Soliha ngomong untuk menjabarkan ilmu. Aduh apa tadi? Cep Kiki, Pak Supri, amin dari saja. Amin ya Rob. Amin Tea. Amin. Nuhun ya Bu Mai. Amin. Pak Mas Duki Lamongan. Oke. Jimmy Palu. Oke. Bisa dipahami ya? Oke, Pak Hamid. Oke, mantap Pak Yai. Amin. Oke. Toko Marisa. Oke ya. Nah itu. Jadi mudah-mudahan kita bisa dipahamkan oleh Allah bahwa kebaikan kita itu harus mampu mengalahkan keburukan. Ya. Karena umur kita sudah lewat. Begitu ya. Oke, Umu Ihsan. Alhamdulillah. Hari ini saya cukupkan, mudah-mudahan manfaat. Begitu ya. Yusnaning apa nih? Yusnaning fashion. Oke. Huda gitu Pasuruan. Oke. Haji Umar. Amin. Bunda Ratna. Amin. Yusnaning. Amin ya Rabbal alamin. Oke. Izzatul Islam dari Makassar ya ya Rabb. Amin. Mbak Ayu Musrifah. Syukran ya. Oke. Pak Ali beratnya hidup ya. Pak Ali ini beliau nih keliling dunia dia. Baduy Cah, Ustadz, aduh udah kelewat ini. Pak Denawi, mantap sekali Mbak Yai, amin. Pak Haji Umar, amin ya Rob. Pak Rahmat, amin. Azuro, terima kasih. Oke. Khalil, oke. Kemudian Umu Isan, hatur nuwun. Pak Azhari, oke izin. Mama Syafiq, amin. Masya Allah. Pak Ahmad Rifai, luar biasa. Oke, Munadi Akhira, terima kasih. Pak Hamid, maksud apa tadi? Pak Hamid, boleh diulang. Izin pamit, monggo Pak Diwaluya. Oke, Pak Angah, tertabaruk. Aduh, kelewat tadi. Ustadz Rosmat, alhamdulillah ada beliau hadir ya. Oke ya, mudah-mudahan kita paham ya tadi tentang tawakal ya. Oke, sehingga kita bisa menerima sesuatu dari Al-Quran. Begitu ya, itu bukti nyata. Bu Helmi, amin ya Rob. Nuhun Pak Ustadz ilmunya, semoga bermanfaat. Amin. Oke. Radifuka. Radifuka yang mana tadi ya Pak Hamid ya? Aduh, saya kelewat lagi nih. Pak Tab, oke. Pak Subagio, terima kasih Ustadz izin pamit. Monggo Mbak Solihah sinyalnya geleng-geleng terus. Pak Haji Muhammad, amin. Oke Pak Denawi. Gimana Pak Haji? Itu tadi Pak Haji Jarkasih tuh komentar. Pak Abah Haji, oke Pak Haji Umar, oke. Selesai ya hari ini ya. Insya Allah kita lanjut besok ayat 2 dari surat Al-Bayyinah. Ya, jadi mudah-mudahan kita difahamkan oleh Allah. Insya Allah kita lanjut lagi besok ya, mudah-mudahan tidak ada halangan ya. Tadi hampir itu. Tadi ada tamu, alhamdulillah ya. Beliau tepat waktu. Oke. Harlawati Enai gitu ya. Oke, Pak Haji Muhammad. Oke, Pak Azhar Sob. Mbak Solihah. Balik Yai. Apa tuh? Oke, Mbak Yus. Oke, Teh Mimin Kobil tuh. Oke, kita tutup ya hari ini ya. Kita doa dulu. Mbak Rosida, Mbak Sultan Gui. Oke, berkah Yai. Amin. Oke, hatur nuhun. Pak Haji Umar selalu hadir, alhamdulillah. Pak Sabarsa, Bu Wiwin, hatur nuhun ilmunya Pak Ustadz. Gimana Bu Wiwin, ditunggu? Indra Baih, oke syukran Yai. Umu Ihsan, Pak Ustadz Purwakartanya mana? Ya, ya ini aja di admin, sebab nggak boleh nyebutin tempat ya di admin. Pak Munif, Barakallah, gitu. Monggo Umu, tanya di admin. Fitria, suwun Yai ilmunya. Oke Mbak Fitria, mudah-mudahan sehat. Pak Angga, terima kasih banyak. Semoga berkah Pak Angga ya. Sehat selalu. Pak Bahrudin, Masya Allah saya tunggu uploadnya Pak Ustadz. Aduh yang kemarin belum diupload ya. Mbak Malia, oke. Fitria, Mbak Fitria, amin. Pak Haji Muhammad, Pak Ustadz, besok mohon waktu kita makan sate. Masya Allah, siap.
Masya Allah. Allah Akbar. Siap Pak Haji, Masya Allah. Sambil lihat masjid Pak Haji. Oh iya Pak Haji, saya mengundang Pak Haji ini nanti tanggal 3. Saya belum WA ya. Insya Allah ada acara peresmian Pak Haji. Mudah-mudahan Pak Haji bisa hadir ya. Oke, yang lain juga boleh hadir ya. Di tanggal 3 hari Ahad pagi jam 9 ya, kita mengundang makan. Teh Mimin mengundang makan Pak Teh Mimin, monggo. Saya dengan senang hati bila Teh Mimin juga hadir. Semua hadir, saya senang banget. Pokoknya saya sediakan makan. Ada satenya juga Pak Haji, ada satenya. Bu Mae, lokasi Ustadz. Makasih kirain lokasi. Bu Mae siap, makasih Ustadz ilmunya. Bayus Naning, Bayus Naning Fashion, Blitar Ustadz jauh. Oh, Masya Allah. Insya Allah kapan-kapan bisa dipertemukan ya Mbak Yus ya, Mbak Yus Naning. Pak Haji Muhammad, insya Allah hadir. Alhamdulillah, beliau nih luar biasa. Mbak Solihah mau ikutan hadir tapi jauh. Aduh, jauh ya. Ya udah nanti itunya aja, video call-nya. Oke. Bu Khotimah, syukran Pak Ustadz ilmunya, semoga barokah juga Ustadz sehat selalu, amin. Oke. Bu Win kalau dekat mau banget, Masya Allah. Bu Win ya, Insya Allah. Jauh di mata, dekat di hati Bu Wiwin begitu. Mbak Wahidah, oke. Bunda Ratna, terima kasih. Pak Bu Wahyu, terima kasih ilmunya Pak Ustadz. Oke. Kita doa dulu ya. Oke. Bu Mae mau hadir di mana tuh? Alhamdulillah. Ayo mangga Bu Mae. WA ke itu ke admin ya. Coba tanya ke admin. Nanti admin ngasih tahu tempatnya. Siap Bu Mae. Masya Allah. Nok Musnah, satenya bisa dikirim ya. Masya Allah. Kemarin kan Nok Musnah ngasih tahu sate apa ya? Sate apa ya kemarin ya? Berajangan ya. Apa? Nok Musnah satenya? Kang Dendo, barokallah. Oke, Mbak Kuswati, terima kasih banyak ilmunya. Ayo Mbak Kus datang, Mbak Kus. Pak Abdul Hamid, terima kasih. Oke, Pak Haji Umar, mohon doanya Pak Yai. Siap. Sate grombyang, iya betul. Sate grombyang. Oke, Nok Musnah. Mudah-mudahan kapan-kapan bisa makan sate grombyang sama Pak Haji Mamat. Bagus, jauh Pak ya. Iya nggak apa-apa, jauh di mata, dekat di hati yang bagus ya, kayak Bu Wiwin gitu ya. Siap ya Bu Wiwin ya. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Hari ini kita tutup dulu. Pak Abdul Hamid, sate Marangi, Masya Allah. Kita doa dulu. Pak Jimmy, grombyang dari Pemalang Pak Yai. Siap. Dari Pemalang ya. Bu Wiwin kok emotnya ketawa beliau. Bu Mai, amin. Monggo di admin boleh ya komen ya. Pak Hadi Waluyo di Jawa Barat banyak nama satenya. Oh gitu ya Pak Hadi ya. Jakarta apa tuh Pak Hadi? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul azim. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selesai ya. Bluetooth mode. Terima kasih Pak Angga. Mudah-mudahan Pak Angga sehat selalu. Sukses selalu Pak Angga. Begitu juga dengan Ustadz Rosmat. Kapan kita dipertemukan lagi oleh Allah Ustadz. Oke, Pak Azhari tadi sudah pamit ya. Beliau mau berangkat. Power on. Kita ketemu lagi besok. Bu Mimi, oh ternyata Bu Mimi sampai selesai juga. Pak Samsudin,
Oke, terima kasih. Pak Mukhlis KBI. Apa tuh Pak Mukhlis KBI ya? Alhamdulillah nih beliau. Pak Barim Suhendi. Oke. Terima kasih. Siapa ini? Namanya susah, miring tulisannya. Terima kasih ya. Mbak Soleha nggak kedengeran ya? Oh ya gitu. Udah sekarang kedengeran nggak? Dengeran kan ya? Kang Deddy Rustandi, makasih ilmunya. Aduh, gimana nih Kang Deddy nih? Udah di tempat kerja ya Kang ya? Rezeki bosku, kitabnya Tafsir Jalalain. Nah, yang ini Fathur Rabbani. Kang Dendo ada ya? Oh, ada, alhamdulillah. Kang Dendo gimana Kang Dendo? Sehat selalu ya Kang ya? Pak Supri, alhamdulillah. Oke, cukup hari ini. Saya tutup ya. Oke, terima kasih. Teh Mimin, terima kasih. Sama-sama. Oke, saya tutup ya. Munadia Khira. Masih ada enggak nih beliau nih? Masya Allah. Ini namanya kecil-kecil tulisannya saya nggak bisa baca nih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Oke, saya tutup.